Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sekolah Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Endang Ridwan, SPD, MPD. Saya, Kepala SMP Negeri 2 Cipanas Kabupaten Cianjur. Dalam program Sekolah Penggerak ini, SMP Negeri 2 Cipanas didampingi oleh seorang fasilitator, yaitu Bapak Dadang Koswara, MPD, MMPD, dan seorang pengawas Bina Disdikpora, yaitu Bapak Dr. Andes Dadang Subekti MPD. SMP Negeri 2 Cipanas telah lama dikenal sebagai sekolah yang memiliki dedikasi tinggi dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah kami didirikan pada tahun 1989, dan sejak itu, telah menjalani perjalanan panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menyadari perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah, sekolah kami menjawab tantangan tersebut dengan berpartisipasi mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan 2 sejak tahun pelajaran 2022-2023. Sebagai sekolah penggerak, kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang unggul dan inovatif. Kami tidak hanya mengajar siswa, tetapi membimbing mereka untuk berkembang menjadi individu yang berintegritas, kreatif, dan berdaya saing. Komitmen tersebut kami tuangkan dalam bentuk visi dan misi sekolah. SMP Negeri 2 Cipanas memiliki visi, yaitu terwujudnya profil lulusan berakhlakul karimah, berprestasi, serta berbudaya lingkungan. SMP Negeri 2 Cipanas juga menetapkan misi sebagai representasi dari elemen visi sekolah dan elemen profil pelajar Pancasila. Misi tersebut adalah sebagai berikut: mewujudkan warga sekolah dalam penghayatan dan pengamalan yang tinggi terhadap ajaran agama Islam, sehingga tercipta kematangan dalam berpikir dan bertindak. Misi ini representasi dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Memotivasi dalam aktivitas dan kreativitas secara optimal kepada seluruh warga sekolah, sehingga tumbuh kemandirian. Misi ini representasi dari elemen dimensi mandiri dan kreatif. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien, sehingga kecerdasan peserta didik terus dibina, demi terciptanya kecerdasan intelektual dan emosional yang kompetitif. Misi ini representasi dari elemen bernalar kritis. Menjalin silaturahmi, kebersamaan, kerjasama, dan kekeluargaan antar warga sekolah, untuk meningkatkan kualitas dalam menyelesaikan masalah. Misi ini representasi dari elemen dimensi gotong royong. Menciptakan sikap antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini representasi dari elemen dimensi bernalar kritis. Toleransi dalam keberagaman agama, sosial, budaya lokal, dan global. Misi ini representasi dari elemen dimensi kebinekaan global. Yang terakhir, menanamkan cinta kebersihan dan keindahan kepada semua komponen sekolah. Misi ini representasi dari elemen dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, kami membutuhkan komitmen dan upaya kolaboratif dari seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Komitmen dan upaya kolaboratif tersebut dituangkan dalam bentuk program kerja. Program kerja tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat rencana strategis. Rencana strategis tersebut merupakan rincian langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Contoh rencana strategis tersebut diantaranya adalah melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan untuk mendapatkan perspektif yang variatif dan beragam. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai visi dan misi sekolah. Contoh penguatan kepemimpinan tersebut, yaitu dengan memberikan arahan yang jelas, memotivasi guru, memberdayakan staf, serta memimpin dengan keteladanan. Guru adalah agen perubahan di sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan kepada guru harus dilakukan, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang inovatif, sesuai dengan visi dan misi sekolah. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara mengintegrasikan pendekatan yang holistik, dan juga mengembangkan aspek akademik, karakter, keterampilan, dan nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran dilaksanakan berpusat kepada siswa. Pembelajaran tersebut mendorong partisipasi aktif, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas dengan menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang variatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung dan memperkuat visi dan misi sekolah dilakukan dengan cara komunikasi yang terbuka dan mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan sekolah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Kami menggunakan sumber daya teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan. Sebagai sekolah penggerak, terdapat tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Beberapa tantangan tersebut adalah: yang pertama, yaitu keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal dana, fasilitas, atau tenaga pendidik. Keterbatasan dana membatasi kemampuan sekolah untuk meningkatkan infrastruktur, memperoleh peralatan, dan sumber daya pembelajaran yang memadai, serta memberikan pelatihan yang diperlukan kepada para guru dan staf. Yang kedua, yaitu sistem pendidikan yang sudah mapan, seringkali menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang tidak ingin mengubah cara mereka melakukan hal-hal baru. Para guru dan staf sekolah mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, atau pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Dengan kata lain, mereka sudah dalam comfort zone mereka. Yang ketiga, yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam pendidikan, juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa orang tua mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung proses pembelajaran anak-anak mereka. Selain itu, mengubah persepsi dan melibatkan masyarakat secara luas dalam mendukung sekolah juga dapat menjadi tugas yang menantang. Yang terakhir, yaitu sistem penilaian dan akuntabilitas yang seringkali bersifat kuantitatif, dapat menjadi tantangan bagi sekolah. Menghadapi tekanan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau pengawas, yang mungkin tidak selalu mencerminkan visi dan misi sekolah dalam mengembangkan potensi unik setiap siswa. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui solusi yang tepat. Beberapa solusi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kolaborasi dengan lembaga dan organisasi lokal, baik dari sektor publik maupun swasta, telah sedikit mengatasi keterbatasan sumber daya. Melalui kegiatan tersebut, sekolah dan guru dapat memperoleh fasilitas dan memperkuat program sekolah. Kemitraan ini juga membantu sekolah mengakses sumber daya dan kesempatan pembelajaran yang lebih luas. Yang kedua, sekolah memberikan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru. Dengan meningkatkan kapasitas guru, sekolah menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Pelatihan ini juga membantu guru mengatasi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat adalah kunci keberhasilan sekolah. Hal tersebut membutuhkan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan untuk menjelaskan visi dan misi sekolah, serta peran mereka dalam mendukung pendidikan. Sekolah juga melibatkan masyarakat melalui kegiatan partisipatif, seperti kegiatan sosial. Yang terakhir, sekolah mengembangkan program kreatif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Hal ini dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi digital, pembelajaran di luar kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan sosial, kreativitas, dan kepemimpinan siswa. Praktik baik yang dilakukan di SMP Negeri 2 Cipanas terfokus kepada beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Aspek yang pertama, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Dalam rangka implementasi kurikulum merdeka, berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Kegiatan tersebut yaitu pelatihan komite pembelajar, in-house training bagi guru, pengimbasan sekolah sekitar, P5, pembelajaran berpihak kepada murid, serta kegiatan yang mencerminkan setiap dimensi profil pelajar Pancasila. Aspek yang kedua, yaitu perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
Aspek terakhir adalah digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah merupakan upaya memperkuat implementasi perencanaan berbasis data dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah optimalisasi PMM, upgrading jaringan internet, pembelajaran berbasis IT, ujian berbasis IT, dan pembuatan portofolio digital. Demikian paparan praktik baik SMP Negeri 2 Cipanas. Kami berharap bahwa praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak. Dengan terus menerapkan inovasi, kerjasama, dan semangat penggerak, kita dapat membawa perubahan yang signifikan dalam menciptakan generasi pelajar yang berkualitas, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Mari kita terus berikrar untuk mendorong perubahan dan memperkuat sekolah penggerak sebagai wadah untuk melahirkan generasi unggul Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Sekolah Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.